Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Manullah. Nomor NIM saya 052685929. Saya berasal dari Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit penjelasan pada tugas 3 di mata kuliah pemrograman berbasis web pada semester 4. Baik, ada soal pada tugas 3 ini untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk memesan bahan ajar di UT dengan aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Dan untuk struktur proyeknya ada indeks, ada ML, ada aset ya, ada data, ada JS dan template ya. Ini sebagai contoh saja. Baik, pada malam hari ini saya akan menyajikan satu file HTML tunggal ya untuk menggabungkan semua komponen tersebut agar dapat langsung menjalankan di browser untuk presentasi ya, karena tidak ada server untuk memisahkan pada file tersebut ya. Baik, di sini ada coding, saya jadikan satu ya. Tadi saya juga sampaikan pertama. Di sini ada navigasi. Ini berguna untuk memudahkan perpindahan antar mode fitur ya, stok, tracking, atau pemesanan, sehingga tanpa membuat halaman dan menghemat waktu. Ini untuk tandanya ya, kode ini ya. Baik, ada navbar, ini navbar di sini ya, untuk struktur semantik. Baik, selanjutnya ada identitas visual. Ya, di sini letaknya. Ini pengguna terdiri dari palet warna biru dan kuning. Ini berguna untuk memperkuat kredibilitas dan keakraban pengguna terhadap sistem. Ya, ini merupakan penjelasan dari identitas visual. Baik, untuk selanjutnya ada modul text stock. Di sini terdiri dari warna hijau sebagai stok aman. Yang kedua untuk batas aman stoknya, yang tanda merah ini merupakan stok habis. Data ini untuk menyajikan format tabular yang terstruktur. Ya, untuk apa ini? Bagian dari cek modul stok. Modul stok ya, atau stok modul. Baik, untuk selanjutnya untuk modul formulir pemesanan. Sebelumnya saya akan menampilkan di website ya. Nah, ini untuk tampilan websitenya, ada cek stok, ada lacak, ada pesan modul. Baik, untuk selanjutnya ada modul formulir pemesanan ya. Saya langsung di websitenya. Ini untuk formulir pemesanannya. Ini dirancang untuk merespon input pengguna secara real-time. Sebagai contoh, pemilihan kategori bahan ajar, dan UPBJ akan memfilter daftar buku yang tersedia secara otomatis, sehingga mengurangi beban kognitif pengguna dalam mencari modul spesifik. Baik, untuk ini ya, input gimana? Formulir dalam input dinamis. Ini untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Untuk bahan ajarnya ini kurang lebih seperti ini. Untuk stoknya juga ada kodenya, ada ini formulirnya tadi ya, untuk formulir pemesanan ya. Udah pilih PJ kategori yang tersedia, Anda mau memesan dalam bentuk paket atau satuan ya. Warna seperti ini.
untuk formulir pemesanan. Baik, selanjutnya ini ada impact session atau template folder, disebut feedback system. Ini mengadakan aktif oleh browser dalam komponen modal kostum yang lebih estetik, sehingga memberikan notifikasi khusus, sukses atau error yang tidak mengganggu alur kerja pengguna atau non-intrusif. Ini merupakan feedback system ya. Untuk sistemnya kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya ada penjelasan kode. Kita langsung saja ada pemisahan komponen ya. Ada stock table, ini stock table-nya. Ini untuk menangani logical calendar table dan mengecekkan status stok ya. Ini untuk stoknya. Saya tampilkan di sini untuk stack tabel ya. Kemudian ada order form untuk pengecekan atau harga. Jadi di sini untuk formulirnya nanti kita akan mencoba untuk memasukkannya. Kemudian ada tool tracking. Tool tracking ini berguna untuk mengenai logika pencarian data pada Redison. Ini tadi sudah coba untuk memisahkan sehingga saya jadikan satu dalam indeks HTML. Baik untuknya. Baik, selanjutnya untuk pemanfaatannya. Ini berfungsi untuk memudahkan debugging dan pengembangan fitur di masa mendatang karena setiap komponen memiliki tanggung jawab tunggal ya, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan fitur di masa akan datang ya. Ini untuk lacak pemesanan, misalnya ada mesin kodenya ya. Baik, terus selanjutnya untuk manajemen stack, data evitas, data binding, dari data two-way dan komputer properties ya. Kurang lebih seperti ini untuk kodenya. Ada up model template, kemudian ada tampilan untuk jika pilih paket, ada order ya. Kemudian ada dummy data. Nah, ini dummy datanya diambil dari data ban ajar di zone ya. Jadi saya juga coba, maka tidak bisa tampil, jadi maka jadikan satu saja. Ini dari UPBJLS itu ada kodenya, ada nama reguler ya untuk ekspedisi, kemudian ada stok modulnya, kemudian ada kode trackingnya. Ini ada nama oleh dari ada Budi Santoso ya. Kemudian itu service ABCS ya, ini untuk kodenya. Kemudian ada status page, ini komponen ya, maka jadinya satu. Kemudian ada up modal, kemudian ada stock table ya, ini komponennya ini datanya ke JS. Kemudian ada row tracking JS juga, kemudian ada order from JS juga ya, ini untuk ordernya, kemudian ada total harganya. Oke, ini kode apps JS dari JS ya. Ini saya pisahkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk kodenya ya. Maka saya sekali lagi untuk jadikan satu sehingga dapat menjalankan langsung di browser. Baik, saya akan tampilkan pada website ini. Ini ada bahan ajar UT, ada daftar ketersediaan bahan ajar ya, ada kode bukunya, ada judul bahan ajar, ini ada data manajemen, ada pengatur akuntansi, biologi umum, dasar sosiologi dan hukum, ada PJJ-nya, ada lokasi raknya, ada stoknya, terus kemudian statusnya ini kemudian ada catatan misalnya ada edisi 12 ulang, ada stok minipis, ada ini stok jumlah stoknya. Baik, untuk pesanan modul ya, untuk ini udah formulir misalnya nama saya, misalnya masukkan dokumen, saya memesan buku modul ya, kemudian ada name, misalnya saya berasal dari Jakarta, misalnya kategori untuk
NIK wajib. Nah, ini untuk bisa beli setahunan, bisa beli paket IPS dasar atau IPA dasar. Kemudian bisa beli satuan ya, bisa beli satuan. Di sini ada 4 MK pilihan, kemudian ada praktikum, ada program base. Program base seperti ini. Ini modal tersedia, kemudian ada praktikum, sudah ada modal tersedia untuk beli paket ya. Misalnya kita buka wajib, untuk pengirimannya bisa Legur, bisa Express ya, bisa ambil Express ya. Oke, sini ada mulai perumusan dari nama lengkap, NIM, UPJJJ, kategori. Misalnya saya membeli buku satuan di manajemen, baik untuk dan akuntansi. Oke, ini metode pengirimannya Express 1-2 hari, total estimasi 125.000. Baik, kita misalnya ke pesanan. Proses. Proses pesanan. Lalu kita akan cek stok ya. UPJJC. Kita ulangin ya. Saya oke, untuk beli kategori bisa beli satuan IPS dasar, kemudian untuk reguler. Oke, terus step ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk pemesanan modul ya. Misalnya untuk mengecek status pengiriman, misalnya DO 205 acak. Baik, mungkin penjelasan yang saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.